dengan saya Verina di Coffee Planner. Kali ini kita lagi berada di Ruang Raspati dan kita lagi bersama dengan narasumber yang ganteng ini loh. Siapa nih Kak namanya? Perkenalkan, nama saya Ahmad Busro. Saya dari Ruang Raspati. Gak tahu nih mau ditanyain apa nih sama tim Kopen nih. Nah, kita banyak nih Kak, bakal ngulik-ngulik, kepo banget loh. Oh, oke. Kakak di sini sebagai apa sih Kak? Kalau ditanya sebagai apa itu saya sebenarnya bingung ya. Lebih tepatnya bisa dibilang saya adalah co-founder ya, co-founder dari Ruang Raspati. Karena memang untuk owner sendiri kita memang ada teman saya. Terus nih Kakak tahu nggak sih asal mula adanya Ruang Raspati? Oh, tahu dong. Apa tuh? Jadi sebenarnya kita tarik dari garis awal ya. Sebelumnya sebelum bangun Ruang Raspati kita sudah punya satu coffee shop juga kebetulan di Prambanan. Kita mulai dari garasi rumah kecil yang niatnya sih sebenarnya nggak coffee shop Mbak, hanya sebuah kedai kecil yang ya kita jualan iseng lah, teh boba, Thai tea, waktu itu minuman yang kekinian yang kita nggak pernah bakal mikir nih bakal segede ini. Nah itu kebetulan namanya adalah Sweetness. Nah dari situ lambat laun bisnis kita mulai berkembang, kita harus naik satu step lagi nih gitu. Akhirnya kita udah mikir untuk bikin lagi tuh di 2021. Tapi waktu itu dengan berbagai pertimbangan tempat kita yang di Prambanan masih running, belum autopilot ya. Akhirnya kita hold dulu, kita tunggu momen dulu yang tepat. Di tahun 2022, tepatnya di bulan Agustus kita open. Nah kebetulan nih memang kita nyari tempatnya nyari tempat-tempatnya tuh tempat-tempat yang kayak rumah. Setelah dapat tempat kita bingung nih mau kasih nama apa ya gitu, karena rumah. Karena kita tuh orang Jawa ya Mbak, orang Jawa. Terus darah Jawanya tuh masih kental ya, dan masih menjunjung adat istiadat. Akhirnya kita cari nama yang berkorelasi dengan tempat kita yang pertama. Akhirnya kita kemarin cari dari beberapa nama dari bahasa Jawa juga, Jawa Kawi, karena memang tempatnya ini tempat yang rumah banget, Indonesia banget. Jadi kita tidak mau menghilangkan unsur Indonesia itu. Akhirnya ada satu nama nih bagus, Raspati. Raspati artinya apa Kak? Ya kalau ditarik itu artinya manis. Nah ketika ditarik benang lurus ada korelasi nih antara tempat kita yang satu sampai yang sekarang. Akhirnya ya udah, iya ya bener juga ya, kita kan udah punya tempat nih satu namanya Sweetness, berarti kan manis. Nah ini Raspati akhirnya manis juga. Nah harapannya adalah setiap orang yang berkunjung di sini itu punya pengalaman manis, punya kenangan manis. Ya kenangan manis di sini. Entah itu dari hidangan kopinya, suasana rumahnya, hospitality-nya, atau berkunjung sama orangnya ya? Iya, atau berkunjung dengan orangnya. Karena kalau di tempat kami yang satu kan tagline-nya adalah cerita manis. Nah kalau di sini adalah sua, seduh, dan seirama. Sua kan bertemunya dua insan lah antara customer dengan staff, antara customer lalu dengan customer yang lain. Yaitu seduhnya berarti kita ini dari proses membuat kopinya. Nah, kita juga membuat kopi dengan bahan-bahan yang berkualitas, yang kita sudah seleksi, kita sudah kurasi dengan baik lah. Seperti itu Kak, dari awalnya. Gitu. Terus nih Kak, saya boleh tahu nggak tujuannya Ruang Raspati ini apa Kak? Tujuannya adalah yang pertama, karena saya sudah cukup lama ya tinggal di Jogja, dan kebetulan saya juga memang besar dari dunia hospitality ya. Saya tuh sebenarnya ini adalah buah dari keresahan saya sendiri, karena ketika kita datang ke suatu tempat, kan orang datang itu nggak hanya untuk nongkrong ya, kadang orang juga butuh tempat untuk ya itu tadi, menghargai waktu, menghargai diri, bermeditasi, berelaksasi. Ya harapannya adalah itu tadi Mbak, orang yang datang ke sini itu akan terkesan
berkesan dari ya suasananya di sini. Oh gila ya, suasananya itu unik banget. Yang pertama, yang kedua ya dari hidangan yang kami sajikan, keramah tamahan yang kita kasih. Nah, itu adalah moto kami. Makanya saya selalu menekankan kepada teman-teman di sini ya, sama keluarga saya di sini, karena saya punya tim, saya menganggapnya sudah keluarga ya. Ya walaupun dalam keluarga itu ada yang troublemaker, ada yang angel diatur ya kan, kalau bisa Jawa. Itu harus itu. Nah, itu yang kita tekankan di sini. Jadi hospitality nomor 1. Oh ya Mbak, ini minumannya jangan dianggurin. Ini minuman apa? Nah, ini kebetulan kita memang banyak ya menu di sini ya. Kita nggak hanya jualan kopi, jadi untuk yang nggak suka kopi kita juga jual mocktail, jus, dan aneka minuman yang lain. Boleh saya cobain? Boleh, silahkan. Saya juga nyobain ini. Ya. Enak banget nih. Gimana Mbak? Enak banget, ini namanya apa? Dia tuh kayak manis-manis kecut gitu loh, jadi Iya, segar banget. iya. Memang basically untuk menu-menu di sini kita bikin sweet sour. Karena rata-rata ya di Jogja orang ya tahunya minuman tuh ya kalau nggak asam ya manis gitu. Jadi kita ambil tengah-tengah. Nah, kalau di sini itu namanya selaras. Yang ini? Iya, selaras. Jadi ketika orang minum ini udah pasti dia langsung pikirannya langsung seger lah. Terus ini salah satu menu signature-nya atau gimana? Ya, ini salah satu andalan kita, coffee mocktail ya. Kita masukinnya ke coffee mocktail ini karena campuran dari beberapa rempah dan juga beberapa citrus ya. Terus kita ada juga hint flowernya. Nah, ini salah satu andalan kita. Ini menu signature coffee mocktail kita di sini. Oke nih Kak, tadi kan kita udah ngebahas asal mula, terus tujuan Ruang Raspati. Sekarang saya mau nanya nih Kak tentang kegiatan kreatif yang di sini ada apa aja sih Kak? Sebenarnya untuk kegiatan kreatif sih kita sangat mendukung ya. Untuk yang pernah di sini itu ada beberapa kali pameran dan juga event diskusi dan lain-lain. Tapi untuk jelasnya itu nanti ada kawan kita yang dari sini yang kebetulan saya kasih kepercayaan untuk mengurus kegiatan kreatif itu. Karena kalau saya sendiri itu kurang up to date Mbak. Kalau saya ditanya bikin kopi yang enak itu ya insya Allah saya tahu. Masih bisa ya? Iya, tapi kalau ditanya bikin event kreatif ya bisa, tapi mungkin nggak maksimal. Mungkin ada temen kita nanti namanya Aurel. Boleh dong Kak, saya ketemu nih. Boleh, nanti silakan ngobrol-ngobrol aja. Kalau misal belum puas tanya saya, nanti boleh tanya ke dia deh. Iya. Boleh dipanggilin nggak nih Kak? Boleh. Ya. Makasih ya Kak. Sama-sama Mbak, enjoy ya di sini ya. Sip. Halo, aku Aurel. Kakak di sini sebagai apa? Aku di sini sebagai kreatif marketing. Tapi aku aku juga ngebar di sini. Oh, Kakak bisa ngebersihin. Keren banget loh guys. Terus nih Kak, tadi kan saya mulai awal saya datang, terus tadi saya udah ngobrol sama Mas Busro gitu kan, saya lihat-lihat tempat ini kayaknya homey banget sih Kak tempatnya. Kira-kira tempat ini dikhususkan untuk apa sih Kak? Dikhususkan untuk apa? Karena konsep kita rumah kayak gini ya emang nyaman banget, tapi kebetulan kita lebih ke working space. Jadi emang kita menyediakan banyak space meja untuk mahasiswa laptopan kayak gitu. Tapi kita juga ada area outdoor kita. Jadi kalau yang mau nongkrong tetap bisa di sini gitu. Terus di sini kayaknya tadi ada ruang khusus meeting atau gimana Kak? Ya, jadi ada beberapa space tempat nih. Jadi kita biasanya kedatangan mahasiswa kalau mau kerja kelompok gitu kan. Kalau enggak, biasanya orang-orang kantoran nih Kak. Orang-orang kantoran biasanya pada mau meeting di sini kayak gitu. Jadi kita ada space sendiri untuk di area meeting roomnya gitu. Berarti kalau untuk space-nya sendiri banyak banget ya Ruang Raspati Kak? Ya, karena kita emang, tapi sebenarnya di tata letak tempat kita ini ada beberapa ruangan gitu sih Kak. Emang konsepnya rumah banget ya. Jadi kita berharapnya customer juga nyaman, jadi mau ngerjain tugas, mau menyendiri pun di area outdoor kita kan rimbun juga kan, banyak pohon kayak gitu. Jadi kita mengutamakan kenyamanan mereka. Terus nih Kak, saya mau nanya kalau kegiatan yang di Ruang Raspati ini ada apa aja Kak? Kegiatan di Ruang Raspati
biasanya kita ada dari komunitas-komunitas seni nih. Kita pernah kedatangan, sebenarnya bukan pernah, sempat kedatangan, terjadinya mereka rutin ke sini gitu. Jadi ada namanya SPK Pak. SPK apa Pak? SPK itu sketsa pulang kerja. Nah itu salah satu komunitas sampai sekarang nih yang sama kita. Jadi mereka itu suka ngumpul di hari Rabu, pakai ruangan kita itu untuk gambar. Jadi bareng-bareng itu mereka kan punya aktivitas masing-masing. Setelah punya aktivitas masing-masing, mereka datang ke sini itu untuk gambar bareng, untuk ngobrol bareng gitu. Biasanya pesertanya banyak? Banyak sih, hampir 20-an kalau nggak salah, 20 lebih biasanya. Terus itu tuh di satu tempat kerja atau komunitas Pak? Komunitas itu, jadi mereka emang beda-beda sih tempat kerjanya gitu. Jadi beda-beda, terus mereka punya komunitas itu, mereka suka kumpul, terus akhirnya mereka kumpulnya untuk ini, refreshingnya gitu, gambar gitu. Terus kita biasanya tuh ada kegiatan, sebenarnya nggak cuma itu, kegiatan kecil-kecilan itu kayak kita tetap ada kayak take over bar kayak gitu, sama kolaborasi sama kemarin sempat kayak depot mie, terus besok ini kita juga ada burger juga kayak gitu. Jadi aku mengusahakan ini menjadi tempat yang produktif. Jadi emang untuk kreativitas anak-anak atau komunitas manapun bisa banget bikin kegiatan nih di sini kayak gitu. Jadi berharapnya ya mereka juga ini jadi tempat produktif buat kami, buat mereka juga yang mau mengembangkan kreativitas mereka. Kayak gitu. Terus kayak untuk anak muda yang ingin buat acara atau kegiatan di sini gimana Kak? Yang mau buat acara itu bisa banget nanti kayak kirim proposal ke kita kayak gitu, atau langsung sini, bahkan juga boleh banget langsung ke sini terus nanya, Pak kita mau buat kegiatan nih di Ruang Raspati, bisa nggak ya kegiatannya gini, itu bisa banget. Kayak kemarin kita sempat buat kegiatan pameran di sini. Jadi kita buat kegiatan pameran itu di tahun lalu itu kita buat pameran tuh. Kita buat pameran sama anak-anak seni ISI. Kita buat pameran sama anak-anak ISI. Jadi mereka emang punya komunitas juga gitu. Jadi mereka emang punya kelompok gitu. Terus jadi aku nawarin ke mereka waktu itu. Sebenarnya karena itu pertama kali aku buat pameran. Jadi kayak waktu itu kayak bisa nggak nih gitu. Terus Kak kayak ada persyaratan khusus nggak? Persyaratan khusus itu nggak terlalu ada sih. Sebenarnya kita menyediakan ruang untuk kalian berkarya, untuk kalian menunjukkan karya-karya kalian nih, bebas gitu. Yang penting sesuai dengan konsep kita, bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas, maksudnya untuk customer kita sendiri, untuk customer yang mereka sendiri gitu. Jadi kita kolaborasikan itu gitu. Boleh dong Kak kasih pesan dan kesan untuk Sobat Kopeng? Pesan, apa ya? apa nih? Kalau dari aku, jangan berhenti untuk berkarya, karena nggak ada batasan umur, nggak ada batasan sosial, apapun itu kalian bebas berkarya, bisa dikembangin, bisa disalurkan, itu bisa banget. Dan di sini juga mau ya kayak menerima untuk mereka salurkan. Iya, boleh banget. Kalian mau buat kegiatan apapun, kita terima. Ya, gimana nih Sobat Kopeng, seru banget gak sih perbincangan kita hari ini? Betul nggak Kak? Pokoknya Sobat Kopeng di rumah jangan lupa ya saksikan lagi episode selanjutnya, tetap di Coffeepreneur. Dan kalau misalnya mau datang ke sini bisa langsung lihat nih link di deskripsi bawah ini, oke? Dan kemana-mana ya, tetap saksikan Kopeng Media. Bye bye, see you.